sudah masuk di arah map Bermuda dan kalau kita datang atau kita lihat di sini pesawatnya datang langsung memotong area atas sebagian sekecil ya, memang dari area arah pesawat sendiri datang dari arah captain menuju ke arah observatory, dan kita melihat di sini udah ada penyebaran tim yang mencoba untuk memanfaatkan beberapa drop point mereka, tapi ya alhasil ya juga terulang kembali, mereka tidak ada yang mau ikut-ikutan di awal. Ya, ini lumayan dejavu juga ya dari posisi drop zone yang dimana as always King bakal langsung turun di mill yang sebenarnya juga observatorinya yang kita bisa tahu juga pastinya ada teman-teman dari EVOS Divine yang bakal mencoba untuk turun di area drop zone yang sama, dan gue rasa ini lagi-lagi di area sentosanya hanya ada satu tim, tidak ada dua tim seperti kalau kita bisa bilang dari The Prime sendiri tidak mau mencoba untuk turun di area yang sama, yang mungkin dari The Prime sendiri tuh menghindari fight early, yang juga kalau gue rasa di sini The Prime bakal objektifnya oke, dia sudah mengamankan posisi placement penuh harusnya, dan mereka tidak mau mengambil resiko yang cukup berlebihan. Ya, tidak mau mengambil cukup resiko yang berlebih, tapi kalau kita melihat POV dari seorang Legaelot lagi-lagi membuka tembakan ke area Rim 6 Village, yang dimana kalau kita melihat tadi titik turun dari tim Rimo Arjuna memilih untuk ngeluting di area Rim 6 Village, yang dimana itu adalah lingkaran biru juga dan menjadi tempat high looting di beberapa rumah nelayan yang ada di Rim 6 Village. Ya, dan ini dia kalau kita bisa bilang juga tadi kan, dan banyak banget tim-tim yang masih mencoba untuk holding position di area yang sama, tapi ternyata dengan adanya Tayo kemungkinan ini bakal menjadi Onyx Olympus yang kita bisa lihat waktu di match day awal berhasil dapetin 3 kali buya. Yoi, terlepas dari tim Onyx Olympus tadi kita melihat ada ya Amerta yang menjadi MVP kali ini, tapi kalau kita tahan lagi ternyata ada peperangan antara Kings Esport melawan berhadapan dengan teman-teman dari Force Rider, yang dimana Joker sudah terjatuh, bakal coba untuk di follow up, di revive, dan akhirnya berhasil untuk diselamatkan dari seorang Joker. Scooper akan tarik mundur untuk menghilangkan render dari teman-teman Kings yang sudah menikam mereka di arah atas menuju ke arah posisi dari Force Rider, dan tentu Force Rider sendiri juga masih bisa untuk memperkuat lini ataupun set komposisi tim yang memang sekali lagi tadi hampir nyaris banget terculik seorang Joker ya. Ya, nyaris banget terculik, tapi kalau kita bisa lihat juga ada satu vehicle yang digunakan dan sepertinya langsung dilakukan spray down aja. Tapi untungnya dari teman-teman yang ada di sini bakal mencoba untuk turun ke area obstacle yang cukup permanen, dan ada peperangan juga yang kita bisa lihat juga di sini, cukup posisi yang cukup sulit banget di mana ada area patan nih. Rame banget, ada satu transaksi dari granat yang bakal dilemparkan ternyata. Transaksi granat yang bakal coba untuk dijual beli oleh kedua tim kita, di mana Dranix sudah bakal coba set up posisi. Kings juga lagi mencoba melakukan hal yang sama, langsung dilempar, meletup itu dia, tapi ternyata masih bisa ditangkis oleh Krono yang dibuka, masih dikalahkan kembali. Percobaan kedua oleh pemain kita dari Kings, di mana kalau kita lihat Strawhead sudah mencoba untuk menjaga satu posisi dari pemain Dranix, yang dimana sudah dibuka juga dari arah kanan, tapi ternyata ada jump shoot dampek yang dilakukan oleh teman-teman Dranix, bakal coba untuk di follow up, terjatuh satu pemain dari Kings dan menyusul tiga, bahkan misalkan sangat kesel di sini, bakal coba untuk menarik dirinya, bakal coba untuk meninggalkan area tersebut, tapi ternyata masih bisa untuk menyelamatkan plasma, tapi ternyata ada seperti yang dilakukan oleh Force Rider, yang dimana Joker bakal melemparkan granat ke seorang gardu, tapi terlalu jauh lemparannya dan akhirnya diamankan beberapa kill, dan ternyata ada IOG yang datang langsung melakukan satu fight tim, di mana sudah ada Azril yang tertinggal health point-nya dan terjatuh. Jafra cukup kesulitan menggunakan double car, di sana masih bisa didapatkan new kill leader dari Force Rider, dan juga di mana sudah ada satu papak bulu yang dipasang oleh Jafra, tapi ternyata dari seorang Gare berhasil mendapatkan 2 point kill, dan juga Anca sudah diamankan di pulangan ke arah lobby. Seorang Wings juga sudah mendapatkan korbannya. Beyond ternyata sudah ada third party lagi yang terjadi di match keempat kita kali ini, sangat panas, sangat riuh banget, dan akhirnya Dranixnya pulang di peringkat ke-11. Tentu di sini masih perang, masih cukup chaos dan masih bisa terhindari, tapi ternyata Allen of God-nya juga harus rata di peringkat ke-10. Aduh, rata peringkat 10, dan tentunya di sini masih ada 2 pemain lagi tersisa, bakal coba untuk dikejar. Joker bakal kelimpungan sedikit, capek langsung digunakan dan langsung di jump shoot, tapi ternyata masih belum mampu menumbangkan Joker, tapi ternyata Jokernya masih bisa untuk didapatkan lebih embun. Wow, bener-bener nggak bisa dikasih napas, area patahannya bener-bener rame banget. Kalau kita bisa lihat ya, banyak banget tim-tim yang sudah harus terpulangkan. Ada 3 tim
Rider yang dimana kalau kita bisa lihat tadi ada Kings yang memang posisinya cukup sulit juga yang harus menjadi ke sandwich posisinya dan akan menjadi posisi yang harus berpulang di posisi ke rank 12 dan itu dia kalau kita bisa lihat juga tadi ada kesempatan dari IOG yang mencoba untuk menjadi orang ketiga yang mencoba untuk oke ini ada orang yang lagi perang ya udah bagaimana kalau kita bakal join to fight dan alih-alih mendapatkan posisi poin kill yang cukup banyak tapi harus terpulangkan satu kaptennya yaitu Azrael dan ini kita bisa lihat juga di sini ada survivor yang dimana Darko juga berperan cukup baik dari First Rider sendiri yang memang sudah natakin beberapa tim kan. Iya, udah berhasil natakin beberapa tim, sekitaran 4 tim yang bakalan berperang di arah patahan tersebut dan tentunya sebenarnya timing yang dimiliki oleh Alan of God dan juga First Rider sangat bagus tapi sangat disayangkan sekali timing ataupun eksekusi yang dilakukan oleh IOG itu masih kurang maksimal dan masih ternyata digangguin sama teman-teman Sarin GPX yang berada di area belakang dari IOG. Itulah makanya kenapa dari IOG bisa kalah fight di tempat seperti itu yang memang banyak banget penghuninya di sana. Iya, dan tadi memang ada satu transaksi juga yang dimana Bion memang posisinya cukup sulit juga ya, dan itu langsung di take down abis oleh teman-teman yang ada di sana dan kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat juga dari TP yang tadi harus terpulang ke satu orang Heyo di sana dan mencoba untuk back off aja. Kalau nggak salah tadi ada GPX juga yang mencoba untuk ikut campur di area patahan, tapi memang mungkin dia lihat posisinya tidak kurang baik dan mungkin oke, ini masih early banget Bang Evo. Ya udah cabut dulu aja. Tapi kalau kita berbicara early ini udah 3 tim hilang di zona pertama dan tentunya ini menjadi satu tensi yang panas banget untuk di match keempat dan kita jarang banget melihat hal seperti ini karena dari match keempat aja menurut gua kebanyakan tim-tim ataupun grup A ataupun grup B, grup C itu mereka kalau untuk di arah match keempat itu mereka udah lebih berhati-hati menjaga poin mereka untuk tidak tercuri bahkan juga tidak tersingkirkan di placement berikutnya. Iya, tapi tidak untuk malam hari ini ya, tentunya di match keempat yang dimana tadi itu lumayan barbar banget dari masing-masing tim. Tapi memang posisinya juga cukup sulit dan tempo permainannya juga sudah diturunkan. Jadi masing-masing tim yang tadi mau coba untuk ikut campur bakalan back off dulu aja. Dan kali ini kita bisa lihat juga untuk di posisi sekarang, kalau bisa lihat dari zonanya sendiri itu lebih mengambil area Factory dan juga area Pochino. Yang dimana sebenarnya sudah ada sekitaran 5 tim di sana. Ada teman-teman dari TP, ada juga GPX dan ada MBR, ada RRQ dan juga ada teman-teman dari Rimo Arjuna. Waduh, ini kalau kita melihat sendiri ya memang secara zona tidak jauh atau tidak sama sekali berbeda dengan zona pertama di map Bermuda yang dimana kalau kita melihat di match pertama aja zonanya mengarah ke arah pick atas dan sekarang kita melihat lagi di mana lingkaran untuk zona kedua aja mengarah ke arah Pocinok dan juga Factory dan tentu dari tim Dranis atau dari RBR itu udah mendapatkan rumah labirin di area pick dan mereka tidak mendapatkan gangguan sama sekali. Tapi balik lagi ini ada satu prediksi yang dimana ini akan ada di pertemuan antara EVOS dan juga Onyx. Kalau misalkan Onyx mengambil area patahan yang sudah sangat digandrungi oleh tim-tim kita yang biasa tadi kita lihat ada 4 tim terjadi peperangan di arah sana. Ini akan jadi satu hal yang menarik di mana Onyx Olympus sama EVOS ini lagi di grup B ini lagi sikut-sikutan untuk mengambil tahta di peringkat pertama. Iya, pastinya lebih sikut-sikutan ya karena memang untuk posisi sendiri kalau kita berbicara tentang Onyx Olympus kita tahu kita kenal dengan konsisten yang cukup penuh juga yang dimana dari teman-teman Onyx Olympus sendiri tuh berhasil banget paling enggak tuh masuk ke rank ke top 5 dan itu bisa banget dari teman-teman Onyx Olympus. Tapi memang untuk di match sebelumnya memang harus terpulangkan di awal dan ini akan menjadi acuan juga bagi EVOS juga karena apa? Karena EVOS juga lumayan tidak nge-up juga untuk di perform malam ini. Tapi bukan berarti EVOS tidak bagus, tapi cuman memang posisinya cukup susah juga dari EVOS sendiri mau masuk karena memang ada teman-teman yang menjadi kuda hitam dari masing-masing tim ya Bang Ever. Iya, dan tadi gue melihat di sini ada satu upaya yang dilakukan oleh Mister 05 yang dimana tadi kita melihat ada satu monster truck yang sudah turun dari arah pesawat dihancurkan oleh Regi dan itu menjadi satu kompon permanen kalau misalkan memang zonanya tidak berpihak ke arah mereka. Kalau misalkan zonanya mental ke arah Factory, mereka masih ada pijakan, masih ada tempat berlindung untuk mereka bisa bertahan di arah patahan Bukit Peak dan menuju ke arah Factory. Tapi balik lagi tentu di sini tadi sudah ada penumpukan di arah Factory dan gua rasa ini dari satu prediksi yang mungkin didapatkan oleh masing-masing tim ini memilih kayaknya
bakalan chance-nya besar ke arah Factory. Ya, dan Oh. itu dia. Dan ternyata mental banget untuk zonanya, Pak. Kenapa bisa begitu? Salah prediksi, ternyata justru malah EVOS yang diuntungkan untuk Wah. zona selanjutnya. Tapi kalau kita melihat di sini memang sekali lagi ya, EVOS di zona ketiga sangat mahir banget untuk membaca zona selanjutnya. Karena kalau kita tahu di zona pertama mereka bakalan coba buat fokus dulu looting di arah observatory ataupun di luar zona arah map atas Bermuda sampai masuk ke zona 2 masih coba untuk fokus. Tapi ketika mereka udah dapetin beberapa vehicle di arah map atas itu mereka langsung masuk ke arah tengah dan mendapatkan zona ketiga. Ya emang sih Evos diem banget ya di area atas itu ya, dengan nyaman, aman, apalagi ada pembagian zona juga. Jadi memang cukup gampang harusnya kalau untuk masuk ke area mid game. Tapi ya ternyata di sini tidak sendirian juga. Ada teman-teman RBR yang sepertinya sudah melakukan satu engage, dan gue rasa tadi ada beberapa tim dari RBR yang sudah lumayan sekarat juga dan berhasil untuk melakukan healing market terlebih dahulu. Dan kali ini ternyata MBR harus berhadapan dengan dua tim sekaligus harusnya di sini. Iya, sudah ada 3 tim bahkan yang dimana ada UAV juga yang akan review posisi teman-teman dari tim RRQ, MBR dan juga Rimo, dan ternyata sudah dihancurkan. Dan ini menjadi satu keputusan, apakah dari MBR akan terobos ke arah Rimo atau justru malah di sini MBR akan memilih untuk terobos ke arah RRQ. Tapi kalau kita melihat dari pergerakannya tentu MBR atau Aerowolf MBR akan mencoba untuk ambil jalur kanan dan bakal coba untuk merubah rotasinya, tapi kayaknya balik lagi. Iya, balik lagi ya, kalau kita bisa lihat juga di sini Rimo posisinya cukup sulit. Andaikan dia mau masuk ke dalam zona juga susah. Kenapa? Pertama, zona sudah cukup sakit, dan di depannya sana ada dua tim yang sudah menghalau pergerakan dari Rimo Arjunanya sendiri. Ada MBR dan juga ada RRQ. RRQ-nya nunggu momen banget, dimana sebenarnya oke, ini makanan gue, tapi juga cukup susah harusnya. Yang dimana posisi sekarang dibalikan, harus terjadi peperangan kali ini, Bang. Ya, MBR sudah memberikan lemparan granat untuk memberikan ruang gerak dan bahkan ruang dia untuk melakukan healing lagi, tapi ternyata masih ada celah sedikit untuk Aero MBR bisa bergotong royong untuk mendapatkan satu tempat yang tidak terkena oleh zona. Tapi kalau kita melihat lagi dari Rimo Arjuna, sudah terpantau oleh seorang Justin dari arah atas di area rumah labirin Pocinok, di mana sudah ada Freya juga memberikan tembakan menggunakan grozanya, tapi masih untuk ditahan terlebih dahulu. Reset lagi, tapi di sisi kanannya bahkan sisi kirinya juga ada RRQ yang mengganggu dan bahkan coba mengapit teman-teman dari Rimo Arjuna. Terkena headshot di sana, Kimit sudah diamankan, sudah bahkan coba untuk difokuskan, langsung ditembakin begitu saja, bahkan coba untuk digerus. Tapi ternyata di sini dari seorang Legailot bahkan coba untuk melakukan satu regroup sama teman-temannya. Satu granatnya connect dari seorang Haidens dengan cukup baik, dimana sudah ada rush juga yang dilakukan oleh teman-teman Aero MBR. Terjatuh satu persatu, sudah mulai diluluhtakan. Mr. 05 dengan M79-nya berhasil menjatuhkan seorang Frus dan 2 pemain dari RBR. Tapi kita melihat di sini satu upaya yang dilakukan oleh teman-teman RRQ, bahkan coba untuk menanjak ke arah bukit di sana, melihat satu pemain yang terjelas di arah sisi kiri, dan Prime juga tereliminasi di peringkat 9. Aerowolf juga demikian menyusul di peringkat 8, dan juga Rimo Arjuna di peringkat ke-7, dan juga RBR harus susun di peringkat ke-6, Bibi Bun. Ya, dan kali ini terjadi peperangan yang cukup pekat banget di area atas, yang dimana sebenarnya kalau kita bisa lihat juga EVOS Defense berhasil untuk mendapatkan posisi cukup aman. Dan kali ini Mr. 05 bakal mencoba untuk tapping-tapping ke arah bawah, dan GPX harus terpulangkan di posisi ke-5. Oh my god, ini zona ke-5 sudah menyisakan 2 tim tersisa, di mana EVOS akan berhadapan dengan tim Onyx Olympus. Berulang kembali, di mana sudah akan ada rivalitas dari grup B, dari pemuncak klasemen kita di grup kecilnya, di mana sudah ada Onyx Tayo menggunakan satu chord yang dimana juga ini senjata yang mematikan, senjata anti glual yang sangat merepotkan. Zixia langsung menembaki dengan menggunakan satu famasnya. Mr. 05 sudah mulai terapit, bahkan coba untuk ditembakin lagi, ternyata hancur glualnya. Mr. 05 bahkan tarik mundur, bahkan coba menggunakan inhalernya, langsung tarik mundur lagi. Ternyata Wizanya terpantau oleh granat yang dilemparkan dengan cukup sukses, di mana Wiza bahkan coba maju, bertemu, berhadapan dengan seorang Kenzo. Tapi ini dia, Japek yang digunakan oleh double Kenzo juga, di mana sudah berhasil dimaksimalkan. Ayo. Bahkan coba untuk merevive, bahkan coba untuk fokus, tapi di spray terus, Glow udah hancur. Ini dia kekuatan senjata yang critical sangat berbahaya, bagaimana sudah ada Onyx Gare yang bakal coba maju, bahkan coba untuk Denny, dan itu